udah pernah tahu belum cara pemeriksaan pendengaran gimana? Belum. Oke, caranya nanti saya jelaskan dulu ya. Kita itu nanti duduk, ada dua kursi. Yang pertama ibu duduk di depan, saya nanti duduk di belakang. Nanti di belakang jarak antara ibu sama saya itu 1,5 meter. Nah, lalu nanti saya periksa dulu ya Bu, kuping sebelah kanan. Nanti ibu kuping yang sebelah kirinya kan ada benjolan ya Bu ya, yang benjolan ditekan sampai berbunyi. Nanti kalau sudah berbunyi, nanti saya bisikan 2 suku kata. Contohnya kayak kuku, mata, seperti itu. Nanti ibu ulang apa yang saya ucapkan. Kalau misalkan ibu bilang tidak dengar, ibu bilang pas. Kalau misalkan ibu dengar, sebutkan apa yang saya inginkan dulu ya. Oke. Sekarang saya akan melakukan demonstrasi bagaimana caranya ya Bu. Oke Bu, di sini saya sudah menyediakan 2 kursi. Nanti ibu duduk di depan, saya duduk di belakang. Ini jaraknya 1,5 meter ya Bu ya. Semoga ibu silahkan duduk di sini. Ibu, saya akan periksa pendengaran ibu yang sebelah kanan ya Bu. Jadi ibu tutup telinga sebelah kiri pada yang benjolan. Oke. Nanti kalau saya sebut kata, kalau dengar sebutkan, kalau tidak dengar bilang pas ya Bu ya. Ya. Oke. Dengar Bu? Kaki. Oke Ibu, yang sebelah kanan sudah. Kita periksa yang sebelah kiri ya Bu ya. Itu kanannya. Oke Bu, saya periksa yang sebelah kiri ya Bu. Sebutkan apa yang saya sebut ya Bu. Kaki. Oke Ibu, sudah selesai pemeriksaannya ya Bu. Oke Ibu, tadi kan saya sudah mendemonstrasikan bagaimana cara pemeriksaannya. Kira-kira sudah mengerti Bu? Oke, nanti setelah ini kita melakukan pemeriksaan 2 orang. Nanti coba bagaimana cara mempraktikannya Bu ya. Oke Ibu, tadi kita sudah pelatihan, kita udah demonstrasi, udah semua dilakukan. Dan Ibu kader juga sudah bisa mempraktekannya. Jadi nanti di lapangan di saat posyandu PTN sudah tahu caranya bagaimana pemeriksaan pendengarannya Bu ya. Ya. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu kader semuanya. Perkenalkan, nama saya Tamara Cynthia Sofani, progres dari PT Puskesmas Cipicuk. Kebetulan hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana pemeriksaan status mental pada lansia. Nah, Ibu kader ada yang udah pernah nggak nyobain pemeriksaan status mental ke lansia? Nah, kalau banyak dari Ibu kader ini belum pernah ya pemeriksaan status mental ke lansia. Nah, ini juga penting dilaksanain nanti pas posyandu PTN. Ya, jadi sekarang di sini saya akan mengajarkan bagaimana caranya ibu-ibu kader bisa melakukan wawancara kepada para lansia yang ada di desanya masing-masing. Nah, instrumen yang kita gunakan di sini adalah instrumen GDS atau Geriatric Depression Scale, atau untuk alat untuk mengukur tingkat stres pada lansia yang ada di desa masing-masing. Nah, di sini itu tugasnya ibu-ibu kader itu mudah sekali. Satu, ibu-ibu kader hanya perlu mengumpulkan data identitas diri dari para lansianya. Yang kedua, ibu-ibu kader hanya perlu melakukan wawancara dan mengisi form Geriatric Depression Scale yang sudah disiapkan oleh tenaga kesehatan di puskesmas. Di sini ada 15 poin pertanyaan yang harus ditanyakan oleh ibu-ibu kader semuanya ya. Jadi ini tuh perlu ditanyakan mengenai perasaan lansia itu dari 2 minggu terakhir, seperti itu ya ibu-ibu kader ya. Ibu-ibu kader tadi Tamara sudah menjelaskan tentang isi dari form Geriatric Depression Scale. Nah, sekarang kita akan melakukan simulasi gimana sih caranya supaya kita bisa nyaman mewawancarai lansia untuk menanyakan form yang ada di Geriatric Depression Scale ini. Yang pertama, kita ada siapin 2 buah kursi atau ruangan yang nyaman untuk kita dan lansia itu melakukan konsultasi atau wawancara. Sekarang saya akan melakukan simulasi pemeriksaan wawancara untuk
Geriatric Depression Scale. Nah, sekarang pasien ini sudah berada di sini. Mari kita tanyakan satu persatu pertanyaan dari Geriatric Scale. Saya bacakan salah satu contohnya. Baik, Ibu Kader, tadi saya sudah menjelaskan tentang materi dan saya juga sudah melakukan simulasi bagaimana cara kita melakukan wawancara. Jadi itu adalah tugas Ibu-Ibu Kader semua yang bisa dilakukan. Nah, lalu kemana form yang sudah diisi itu harus dikumpulkan? Kita bisa mengumpulkan ke petugas kesehatan, baik dokter maupun perawat untuk selanjutnya diinterpretasi. Nah, sekarang untuk membuat kita lebih paham, alangkah lebih baiknya saya akan membuat tim 2 orang untuk melakukan simulasi wawancara tersebut agar nanti Ibu Kader dapat mempraktekannya pada saat posbindu PTM. Nah, baik Ibu Kader, apakah sudah paham mengenai penjelasan saya hari ini? Apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, terima kasih. Cukup sekian materi yang dapat Tamara sampaikan. Untuk selanjutnya bisa diaplikasikan di posbindunya masing-masing dan kita akan melakukan penilaian pada saat persiapan posbindu nanti. Ya baik, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yani, saya perawat sekaligus pemegang program PTM di Puskesmas Cipicung. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing dengan ibu-ibu semua tentang pengendalian faktor risiko PTM dengan perilaku cerdik dan patuh. Di antaranya itu dengan rajin aktivitas fisik. Saya mau bertanya kepada ibu-ibu, kegiatan apa saja yang ibu-ibu lakukan di rumah dari mulai bangun tidur sampai dengan tidur lagi? Mencuci piring, mencuci baju, beres-beres rumah. Baiklah, itu termasuk ke dalam aktivitas fisik. Nah, di sini saya akan membahas tentang pengertian aktivitas fisik sendiri itu apa. Nah, aktivitas fisik yaitu kegiatan semua aktivitas yang kita lakukan sehari-hari yang mengeluarkan tenaga dan energi. Manfaatnya apa saja? Manfaatnya ada 9. Di antaranya itu mengendalikan berat badan, mengendalikan tekanan darah, menurunkan resiko keropos tulang, mencegah diabetes, dan lain-lain. Nah, latihan fisiknya itu berapa lama sih sehari dilakukan? Latihan fisiknya tidak perlu lama-lama, cukup 30-60 menit sehari selama 3 sampai dengan 5 kali seminggu. Nah, latihan fisik untuk diri kita sendiri bisa dengan ya kita mencuci baju, nyapu, ngepel. Nah, kalau latihan fisik yang kita lakukan bersama-sama dengan keluarga itu saling membagi tugas. Misalkan ibunya bagian nyuci piring atau bapaknya nanti bagian nyapu, anaknya bagian ngepel dan lain-lain. Nah, kalau aktivitas fisik yang bisa kita lakukan bersama-sama dengan lingkungan atau komunitas, kita bisa mengikuti senam prolanis yang rutin diadakan di Puskesmas Cipicung setiap hari Sabtunya. Sementara untuk kegiatan aktivitas bagi lansia itu yang boleh dilakukan yaitu gerakannya yang mudah, seperti membukukan ke kepala, menggeleng-geleng kepala, terus membukukan badan ke depan ke belakang, dan tidak boleh gerakan yang terlalu menghentak-hentak. Terakhir mungkin itu saja yang bisa terakhir dari semua materi yang kita bahas kali ini. Intinya bahwa semua kegiatan yang kita lakukan sehari-hari itu disebut dengan aktivitas fisik. Manfaatnya itu ada 9 dan kegiatan ini bisa kita lakukan sendiri bersama keluarga ataupun bareng-bareng dengan lingkungan komunitas. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Diakhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.